Bab 2731. Penatua Elliot mendengus, mengabaikan pertanyaan Penatua Rick. Namun, ini tidak menghalangi Penatua Rick saat dia mengerutkan bibirnya, sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bocah itu adalah kandidat terbaik, tetapi pada akhirnya, dia hanya seorang alkemis kelas 6, dan dia pasti akan mempengaruhi tim secara negatif. Jika dia melakukannya, dan bahkan jika lembah kita menang saat itu, dia, menerima hukuman. Sangat disayangkan, karena Jack cukup berbakat. Pernyataan sinisnya terdengar kasar di telinga. Penatua Rick baru saja dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak memiliki dendam terhadap Jack, namun dia secara terbuka mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak diragukan lagi dia adalah orang yang pahit, terus-menerus. Penatua Elliot merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Namun, saat dia hendak berteriak dan mengutuk, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari kejauhan. Semua tetua melihat ke arah sumber suara pada saat yang bersamaan. Mereka melihat Penatua Maurice berjalan masuk bersama Tuan Zain, keduanya tampak tenang saat mereka menuju ke aula. Jauh di belakang mereka ada Jack dan yang lainnya. Pada saat itu, ekspresi mereka sangat serius, tetapi Penatua Maurice masuk dengan tatapan tegas. Mendengar itu, Penatua Turner dan yang lainnya mulai merasa khawatir. Bahkan sebelum Penatua Maurice tiba di tengah aula, Penatua Turner telah bergegas untuk menyambut mereka. Penatua Rick, Penatua Elliot, dan Penatua Baggins meninggalkan perdebatan kecil mereka di sudut. Penatua Maurice memberi hormat kepada Penatua Turner sebelum menyerahkan gulungan emas di tangannya. Setiap orang yang melihatnya tahu bahwa itu adalah catatan prestasi yang telah disiapkan oleh Penatua Maurice. Segala sesuatu yang terjadi di turnamen dicatat dalam gulungan, serta evaluasi pada 3 peserta. Penatua Rick menatap Jack dengan tatapan berbisa begitu dia tiba di tengah aula. Pada saat yang sama, Jack juga melihat ke arahnya. Penatua Rick mendengus ketika dia memandang Jack dengan percaya diri, ekspresinya tampaknya menunjukkan bahwa ini adalah hari di mana kehidupan Jack akan berakhir. Penatua Elliot memandang Jack dengan sedih. Bahkan jika Jack berbakat, kekuatan utama turnamen masih alkemis kelas 7. Tidak peduli seberapa baik dia, Jack masih seorang alkemis kelas 6. Jack ditakdirkan untuk gagal di lembah, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini, kata Penatua Turner dengan cemas. Apakah kamu menang? Meskipun Penatua Turner tampak tenang, kenyataannya, dia sama cemasnya dengan Penatua Elliot dan Penatua Baggins. Dia tahu betul bahwa Sky Peak Pavilion bukanlah bagian untuk dicemooh karena mereka pasti memiliki kartu truf. Dia tidak tahu apakah Penatua Maurice dan yang lainnya akan mampu menghadapinya. Jika mereka kalah dalam turnamen, itu akan menjadi pukulan besar bagi Phoenix Valley. Bahkan mungkin saja itu akan menyebabkan mereka kalah dalam pertempuran melawan Umbrea King Pavilion. Penatua Maurice menghela nafas sebelum dia mendongak dan berkata, "Kami menang." Kata-kata itu terasa seperti ombak yang menerpa semua orang, dan suasana di dalam aula tiba-tiba menjadi lebih hidup mendengar kata-kata Penatua Maurice. Penatua Turner menghela napas lega saat dia dengan gembira menepuk pundak Penatua Maurice. Bagus sekali, bagus sekali. Penatua Rick tersenyum. Itu berjalan persis seperti yang dia pikirkan. Tidak mungkin Phoenix Valley bisa kalah di turnamen. Tidak peduli kartu truf macam apa yang dimiliki Sky Peak Pavilion, Phoenix Valley tidak akan pernah membiarkannya berbaring. Dengan mengingat hal itu, dia berbalik dan memandang Penatua Baggins dan Penatua Elliot dengan jijik ketika dia berbisik, "Sudah kubilang kamu terlalu khawatir, tetapi kamu tidak mendengarkanku." Setelah itu, Penatua Rick menoleh untuk melihat Jack sekali lagi, terlalu bersemangat ingin melihat Jack menerima hukuman yang berat. Dia ingin melihat Jack berlutut, memohon belas kasihan, namun masih akan menghadapi akibat dari kegagalan tim. Meskipun dia telah menggunakan masalah resmi untuk balas dendamnya kali ini, lalu apa? Dia mencapai tujuannya. Bab 2732. Bagaimanapun, pemenang turnamen adalah Phoenix Valley. Meskipun Penatua Rick adalah orang yang merekomendasikan Jack, lembah Phoenix tidak menderita kerugian. Bahkan jika Penatua Turner memutuskan untuk melanjutkan masalah ini, Penatua Rick dapat mengesampingkan tanggung jawab dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin merekomendasikan kandidat terbaik. Tidak ada yang bisa menghalanginya saat itu, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Jack. Jack telah menyinggung Penatua Maurice,
dan dengan Jack mengotori hasil kelompok dengan penampilannya di turnamen, dia akan dihukum. Penatua Rick hanya perlu mengipasi api di sampingnya, dan Jack akan menderita konsekuensi yang pasti tidak bisa dia tangani. Dia bahkan bisa membayangkan Jack diusir dari lembah Phoenix. Jika Jack diusir dari Phoenix Valley, Rick akan membunuhnya. Tidak peduli seberapa besar potensi yang dimiliki Jack, dia tidak lebih dari hama yang tidak disukainya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang lebih suka membunuh lawan-lawannya daripada memaafkan mereka. Jack tidak akan hidup lagi, dan dia akan memastikan itu. Penatua Rick menyeringai jahat pada pikiran dan gagasan yang berputar-putar di benaknya. Penatua Turner dengan hati-hati membaca catatan prestasi dan mulai mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya sangat marah, membuat Penatua Rick senang. Itu pasti tentang penampilan Jack yang mengerikan. Penatua Turner tidak akan memberi Jack kelonggaran saat memberikan hukuman, tidak diragukan lagi. Memikirkan hal itu, Penatua Rick memandang Jack lagi. Namun, dia menundukkan kepalanya sepanjang waktu, tidak mengungkapkan ekspresinya. Sepertinya tidak ada hubungan apapun di sekitar Jack dengannya. Mau tak mau dia merasakan kepalanya berdenyut-denyut melihat ekspresi tenang Jack. Pada saat itu, Penatua Turner akhirnya berbicara, tidak buruk. Tetap saja, itu jauh lebih buruk daripada yang saya kira. Claude, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Meskipun kata-kata Penatua Turner terdengar sopan, seluruh tubuh Claude bergidik. Tidak seperti Jack, dia sudah lama berada di lembah Phoenix, dan dengan demikian mengetahui kekuatan yang dimiliki Penatua Turner. Dia juga tahu bahwa Penatua Turner bukanlah seseorang yang memaafkan kesalahan apapun. Siapapun yang duduk di kursinya pasti bukan karakter sederhana. Seluruh tubuh Claude bergidik saat dia buru-buru berlutut di lantai. Penatua Turner, saya telah melakukan yang terbaik. Saya tidak pernah berharap mereka memiliki kartu truf untuk merusak hasil kami. Kata-kata Claude menyebabkan kebingungan di antara para tetua di sekitar mereka. Karena mereka memenangkan turnamen, bukankah seharusnya Claude dan Benedict dipuji? Tanpa mereka berdua memimpin kemajuan, bagaimana mereka bisa menang? Terlebih lagi, mengapa Penatua Turner berbicara dengan Claude dengan nada menuduh seperti itu? Dihadapkan dengan kebingungan semua orang, Penatua Turner berkata, saya tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Saya ingin Anda memberitahu saya mengapa Anda memutuskan untuk melawan Jack selama turnamen melawan Sky Peak Pavilion. Kamu terus-menerus menyebabkan masalah bagi Jack, dan kamu bahkan membantu orang luar mengejeknya. Claude merasa seperti seember air dingin telah dilemparkan ke kepalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Konsekuensinya akan datang pada akhirnya, tetapi Claude tidak pernah menyangka bahwa Penatua Turner akan menanyakan sesuatu kepadanya secara langsung di depan begitu banyak orang. Jika pertanyaannya murni tentang hasil dan dia menyeret tim ke bawah, Claude akan memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi Penatua Turner telah menyoroti bagaimana dia, Claude, dengan sengaja mempersulit Jack. Untuk ini, Claude tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Hanya Penatua Maurice dan yang lainnya yang tahu apa yang Penatua Turner bicarakan. Para tetua lainnya melebarkan mata karena bingung. Itu benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Bab 2733. Apa? Claude membantu orang luar dan bergabung dengan mereka meremehkan Jack. Dia hanya ada di sana untuk mengisi angka. Bukankah seharusnya mereka membicarakan tentang bagaimana Jack telah mengotori nama baik lembah itu dengan penampilannya yang buruk? Mengapa Penatua Turner membela Jack melawan Claude? Para tetua bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Sementara itu, mata Penatua Rick melebar saat dia menatap Penatua Turner. Dia ingin mengatakan sesuatu pada saat itu, dan dia bahkan ingin merebut catatan prestasi dari Penatua Turner untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi selama turnamen. Meskipun demikian, dia tahu bahwa dia akan melampaui batas jika dia melakukan itu. Dengan amarah Penatua Turner, segalanya tidak akan berjalan baik baginya. Dengan itu, Penatua Rick menelan kata-katanya. Claude menggigil ketika keringat dingin mulai terbentuk di kepalanya, matanya memerah dalam prosesnya. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri pada saat itu, tetapi dia tidak memiliki kata-kata untuk melakukannya, percaya bahwa itu tidak pantas. Dia khawatir dia hanya akan memperburuk keadaan. Dengan itu, aula menjadi sunyi. Penatua Turner mencibir saat dia dengan dingin berkomentar, seolah dia membuat penilaian terakhir terhadap Claude.
Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan untuk dirimu sendiri? Yah, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, tidak ada yang kamu lakukan yang benar. Claude bisa mendengar kemarahan dalam kata-kata Penatua Turner dan dengan cepat bersujud. Dia dengan cepat merangkak ke arah Penatua Turner, menangis seperti yang dia lakukan. Saya terpicu, tetapi hanya pada saat itu. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Jack adalah awal dari semuanya, tidak memperhatikan kata-katanya dengan hati-hati, dan itulah sebabnya saya berselisih dengannya. Bukan itu yang saya inginkan. Saya pikir dia akan melakukannya. Tetua Turner membentak, bibirnya mengerutkan kening, diam sekarang. Ini semua adalah alasan. Anda hanya mencoba untuk menyingkirkan tanggung jawab dari diri Anda sendiri. Penatua Maurice telah mencoba menghentikanmu, tetapi kamu tidak pernah berhenti dengan kata-katamu, dan sekarang kamu tidak mau menerima konsekuensinya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Situasinya telah melebihi harapan para tetua. Penatua Rick dapat mendengarkan dengan tenang, tetapi kata-kata Penatua Turner yang mengikutinya benar-benar membuatnya terperangah. Mengapa Penatua Turner membela Jack? Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak bodoh. Jika Jack benar-benar telah menodai nama Phoenix Valley dengan hasil pribadinya, Penatua Turner tidak akan mencaci maki Claude di depan semua orang, tidak peduli apa yang dilakukan Claude. Sikap Penatua Turner jelas tidak berusaha untuk mengabaikan, tetapi untuk mencari keadilan bagi Jack. Penatua Rick tidak bisa lagi duduk diam dan menonton. Dia berpura-pura membersihkan tenggorokannya. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku tidak bisa hanya mendengarkan dalam diam. Claude tidak menganggapku sebagai orang yang akan bertindak gegabah. Bukankah dia mengatakan itu sebelumnya? Jack adalah orang yang memulai segalanya, itulah sebabnya Claude bertindak seperti itu. Kata-kata Penatua Rick bukan untuk membantu Claude, tetapi malah menargetkan Jack. Meskipun demikian, Claude merasa seperti dia menemukan penyelamat dengan cara Penatua Rick berbicara. Dia mengangkat suaranya dan berkata, Penatua Rick benar, saya tidak sengaja mengatakan semua itu. Saya hanya tanpa sadar mengungkapkan ketika Jack memasuki Phoenix Valley. Saat itu dan bertindak impulsif. Jika Jack bersahabat denganku sejak awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Lagi pula, kita berdua berada di pihak yang sama, jadi bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Bab 2734. Penatua Turner menoleh untuk memelototi Rick, dan ini adalah pertama kalinya Penatua Rick melihat Penatua Turner menggunakan ekspresi tanpa ampun terhadapnya. Tatapan itu memiliki jejak peringatan seolah-olah Penatua Rick akan dihukum di tempat jika dia terus campur tangan. Sikap Penatua Turner mengguncang Penatua Rick dari semua kepercayaan dirinya. Penatua Turner mengalihkan pandangannya dan mengangkat tangannya untuk memanggil para diaken di belakangnya. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu lagi. Kamu sudah melewati batas dengan kejenakaanmu. Bawa dia ke aula refleksi. Adapun hukumannya, aku akan membicarakannya dengan para tetua dulu. Beberapa diaken segera menjepit Claude di lantai. Claude berjuang sambil terus berteriak, tetapi para diakon memasukkan sepotong kain ke dalam mulutnya, membungkamnya dari penjelasan yang dia coba sulap, kecuali tangisannya yang teredam. Dalam beberapa saat, Claude diseret pergi. Semua orang hanya menonton, tidak tahu harus berkata apa. Tetap saja, para tetua lainnya ingin bertanya apa yang telah dilakukan Claude. Kenapa yang dihukum bukan Jack? Namun, semua orang dapat mengatakan bahwa Penatua Turner sangat marah pada saat itu dan dengan demikian tetap diam. Benedict, yang berdiri di belakang Claude, ketakutan, pucat, dan gemetar. Meskipun dia tidak mengungkapkan asal-usul Jack di depan semua orang di Sky Peak Pavilion, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia juga ikut mengejek Jack. Setelah Claude ditangani, dia harus menjadi yang berikutnya. Benedict merasa napasnya mulai tidak menentu. Dia bisa pingsan kapan saja. Meskipun demikian, orang yang mengalami pukulan mental terburuk bukanlah Benedictus. Itu Penatua Rick. Pada saat itu, Jack, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Rick. Penatua Rick, apakah Anda tidak kecewa? Mengapa Penatua Turner tidak menghukum saya karena menyeret tim ke bawah tetapi malah menyeret Claude pergi? Anda mungkin bertanya. Penatua Rick mengerutkan kening dan menyangkal komentar ini, dengan mengatakan, apa yang Anda katakan? Mengapa saya harus kecewa? Jack tersenyum kecil ketika dia menjawab, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun.
Dendammu terhadapku cukup umum, jadi tidak perlu bertindak seolah-olah itu tidak ada. Aku bukan orang yang ingin berpartisipasi di turnamen, tetapi Penatua Rick merekomendasikan saya bersikeras tanpa henti. Penatua yang dimaksud mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu benar, akulah yang merekomendasikanmu. Lagi pula, turnamen memiliki banyak persyaratan. Ada batasan usia, juga batasan pada alkemis lembah luar. Kamu memenuhi semua persyaratan. Tentu saja aku merekomendasikanmu. Meskipun kamu seorang alkemis kelas 6, aku yakin kamu tidak akan menyeret tim ke bawah selama kamu mau. Jack tertawa ketika dia memandang Penatua Rick seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Anda merekomendasikan saya dengan harapan Penatua Turner akan menghukum saya. Jangan bicara seolah-olah Anda berpikir demi Phoenix Valley. Saat itu, saya tidak tahu betapa pentingnya turnamen itu sama sekali. Saat saya mengerti betapa pentingnya itu, saya menyadari bahwa manfaat sangat penting bagi Anda. Anda sama sekali tidak peduli dengan lembah Phoenix. Jack mengangkat suaranya saat dia mengatakan itu, mengungkapkan pikiran batin Penatua Rick. Wajah sesepuh itu menjadi gelap saat dia segera menyangkalnya. Jangan berpikir kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Hanya karena kamu tidak dihukum, bukan berarti kamu bisa menghinaku dengan begitu berani. Bab 2735. Namun, saat Penatua Rick berbicara, Penatua Turner menyela, menegur, Jack benar. Anda melakukan semua itu hanya untuk menyelesaikan dendam Anda. Setelah Penatua Maurice menyelidiki masalah ini, terbukti bahwa Anda melakukan segalanya karena alasan itu. Rick, beraninya kau. Nada suara Elder Turner terdengar menuntut, mengesankan, jelas betapa marahnya dia. Penatua Rick panik pada saat itu, tidak pernah menyangka Penatua Turner menodongkan pistol ke arahnya begitu cepat. Para tetua lainnya benar-benar bingung dengan ini, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, terutama dengan Elder Turner. Semua yang telah dilakukan Penatua Turner tampaknya demi melindungi Jack, yang membuat mereka bingung. Mengapa dia ingin melindungi seorang alkemis kelas 6? Apakah ada sesuatu untuk Jack yang tidak mereka ketahui? Sebelum siapapun dapat menyuarakan pertanyaan mereka, Penatua Turner berkata, Anda tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang telah Anda lakukan. Jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Kamu tidak pernah tahu apakah Jack memiliki kemampuan alkemis kelas 7 sama sekali. Meskipun kamu tidak mengetahuinya, kamu masih merekomendasikan Jack demi mempermalukannya. Sebagai penatua, tidakkah kamu tahu betapa pentingnya turnamen? Demi balas dendammu, kamu tidak peduli tentang hal lain. Penatua Rick gemetar mendengar kata-kata Penatua Turner. Dilihat dari perilaku dan kata-katanya, Penatua Turner berencana menghukumnya. Pada saat itu, Penatua Rick tidak lagi peduli dengan martabatnya dan segera berlutut. Dia mengangkat suaranya saat dia menjelaskan, tidak. Saya hanya merasa Jack cocok. Bukankah kita menang kali ini? Phoenix Valley tidak terpengaruh oleh ini, yang berarti tidak ada yang salah dengan rekomendasinya. Penatua Turner mencibir. Tidak, tidak ada. Bagus kamu merekomendasikan Jack, itu karena dia lembah kita telah mengubah arus di turnamen. Setelah dia mengatakan itu, Penatua Turnet menunjukkan catatan prestasi kepada semua penatua lainnya, membiarkan para penatua melihat bagaimana turnamen berlangsung. Ketika semua orang melihat kartu truf tersembunyi Sky Peak Pavilion, mereka menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, mereka melihat Jack membalikkan keadaan selama ronde pertama, menarik hasil dari dua lainnya dengan skor tertinggi, memenangkan panggung. Meski kalah di etapa kedua, Jack bukanlah penyebabnya. Sebaliknya, hasil Jack luar biasa. Ketika tahap ketiga datang, tidak ada hal yang tidak terduga dan tidak menyenangkan terjadi, dan Jack mendominasi putaran. Setelah melihat semuanya, semua penatua mengerti mengapa Penatua Turner memiliki sikap itu. Heck, mereka akan melakukan hal yang sama. Bakat Jack sudah bisa dibandingkan dengan para master top lembah dalam. Dia bahkan seorang pejuang yang sangat baik. Dia praktis iblis. Mata Penatua Rick melebar saat dia melihat batang kayu itu, menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia seorang alkemis kelas 6, jadi mengapa dia bisa menyelesaikan 1200 rune pil? Bagaimana dia bisa mengingat dan memadatkan 60 rune kuno dalam waktu sesingkat itu? Ini tidak masuk akal sama sekali. Dia pasti curang, dia harus. Penatua Rick telah retak karena tekanan.
Dia tidak mau mengakui bakat Jack dan menghadapi konsekuensi lebih lanjut juga. Sementara itu, Penatua Baggins dan Penatua Elliot memandang dengan tenang. Bab 2736. Keduanya menjadi saksi atas kejadian tersebut. Dengan betapa arogan Rick bertindak sebelumnya, mereka berdua sangat senang dengan keadaan Rick saat ini. Penatua Elliot sangat marah saat dia memikirkan bagaimana Rick bertindak sebelumnya, jadi dia mencibir ketika dia berkata, "Penatua Rick, jangan terlalu emosional. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan menjadi orang yang tertawa sampai berakhir selama kita memenangkan turnamen ini? Kenapa kamu begitu panik sekarang?" Rick sedang tidak ingin bertukar kata dengan Penatua Elliot saat itu. Satu-satunya pikiran yang ada di benaknya adalah menyingkirkan tanggung jawab, tetapi Penatua Turner tidak pernah suka memikirkan hal-hal seperti ini. Dia dengan dingin melirik Rick, bahkan tidak memberi Rick kesempatan untuk berbicara sebelum mendapatkan. Dia Ken di sebelahnya untuk menyeret Rick pergi dengan lambaian tangannya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan beberapa dari mereka tidak dapat benar-benar memproses sesuatu. Penatua Rick, yang selalu bertindak sangat bangga, sebenarnya diseret ke aula hukuman. Mau tak mau mereka merasa semuanya terjadi terlalu aneh. Penatua Turner menoleh untuk melihat Jack sebelum mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Jack. "Kamu melakukannya dengan sangat baik. Meskipun dialah yang membuat kekacauan, Lembah Phoenix akan berada dalam situasi yang mengerikan jika bukan karena Anda. Jangan khawatir, kamu akan mendapat hadiah yang bagus. Kamu bisa kembali sekarang, aku akan meminta seseorang mengirim hadiah ke halamanmu." Jack mengangguk. Dia tidak pernah ingin tinggal di aula Penatua terlalu lama. Dia tidak suka berada di keramaian. Dengan kata-kata Penatua Turner, dia buru-buru berbalik untuk pergi. Ketika dia melewati Elder Maurice, dia mengangguk pada Elder Maurice. Penatua berbisik kepadanya, "Jika terjadi sesuatu, saya akan meminta seseorang untuk menyampaikan semuanya kepada Anda. Jangan khawatir." Halaman tampak sama seperti sebelumnya. Lou berdiri tepat di depan pintu masuk. Sebagai pelari, dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Dia tiba-tiba melebarkan matanya ketika dia melihat Jack. Dia tersenyum memberi salam, dan Jack mengangguk sebelum bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Di mana Rudy?" Meski Jack tidak mempedulikan Rudy, kejadian Grayson tetap saja terjadi. Jika Rudy juga menghilang, itu berarti masalahnya semakin rumit. Lou segera menjawab, "Rudy ada di kamar. Dia baru saja mendapat tugas dari ruang tugas dan menyelesaikannya 2 jam yang lalu. Dia sedang beristirahat di kamar setelah menyerahkan tugas dan memintaku untuk tidak mengganggunya." Jack mengangguk. Karena Rudy aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, pintu kamar Rudy terbuka saat Jack memasuki halaman. Jack berbalik untuk melihat dan melihat Rudy berjalan keluar dengan tatapan seolah-olah dia baru saja bangun. Dia mengambil 2 langkah sebelum melihat bahwa Jack sudah kembali, dan matanya melebar. Dia berteriak, "Kamu kembali." Jack mengangguk tak berdaya. Dia benar-benar ingin beristirahat di tempat tidurnya saat itu, daripada membuang waktu dengan Rudy. Namun, Rudy tampak sangat bersemangat melihat Jack saat dia bergegas menuju Jack. Rudy meraih lengan Jack dan berkata, "Kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu." Halamannya mungkin tidak terlalu besar, tapi masih memiliki segalanya. Ada gazebo kecil di tengah tempat Jack dan Rudy duduk. Lou menyiapkan teh untuk mereka. Jack mengerutkan kening dan berkata, "Jangan terlalu tertutup, katakan saja apa yang Anda inginkan." Bab 2737. Rudy mengerucutkan bibirnya, mengutuk Jack yang masih sama seperti biasanya. Dia berkata setelah batuk ringan, "Mari kita lupakan saya untuk saat ini. Saya ingin berbicara tentang Anda terlebih dahulu. Anda tidak memberi tahu saya bahwa Anda kembali. Siapa yang memenangkan turnamen? Apakah pria Rick itu menyebabkan masalah bagi Anda?" Jack mengangkat alis sebelum dengan cepat memberitahu Rudy ringkasan ceritanya. Ketika Rudy mendengar bahwa Rick sudah dikurung di ruang hukuman, dia menari dengan gembira. Setelah mereka minum teh mereka, dia akhirnya menenangkan diri. Jack menghela nafas dengan putus asa ketika dia berkata dengan nada serius, "Jangan terlalu bersemangat. Kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Katakan padaku apa itu sebelum kamu merayakannya." Rudy tahu bahwa Jack tidak suka digantung, jadi dia berkata, "Apakah kamu tahu tentang dunia berputar?" Jack mengangkat alis, menatap Rudy dengan rasa ingin tahu. Jelas ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu.
Rudy cukup senang sambil melanjutkan. Aku tahu kamu tidak akan pernah mendengarnya. Lagi pula, kamu sudah sibuk dengan turnamen beberapa hari terakhir. Tepat setelah kamu pergi, dunia berputar menyebar ke seluruh lembah Phoenix. Dikatakan bahwa berita tentang dunia berputar telah menyebar ke seluruh dunia luar juga. Semua orang tampaknya sangat bersemangat tentang hal itu. Saya pikir Anda pasti akan pergi ke sana juga. Jack sedikit tercengang mendengar semuanya. Dunia berputar. Tempat macam apa itu? Kenapa menurutmu aku pasti akan pergi? Hentikan omong kosong itu, cepat dan jelaskan semuanya dari awal. Rudy mengangguk, menahan kegembiraan di hatinya saat dia menceritakan semua yang dia tahu kepada Jack. Setelah Jack pergi, berita tentang dunia berputar mulai menyebar di lembah Phoenix. Yang disebut dunia berputar adalah dunia yang ada di luar benua Hestia. Itu tidak benar-benar dunia yang lengkap dan dikatakan sebagai bagian dari lembah pencerahan. Lembah pencerahan adalah alasan perang antara lembah Phoenix dan Pavilion yang tidak terpecahkan. Kedua kekuatan sama-sama menginginkan lembah pencerahan untuk diri mereka sendiri, itulah sebabnya mereka berperang. Dunia berputar adalah bagian dari lembah pencerahan, dan itu sudah dibuka. Siapapun yang memenuhi syarat bisa masuk. Mendengar itu, Jack semakin bingung. Jack mengerutkan kening dan bertanya, jika dunia berputar adalah bagian dari lembah pencerahan, lalu mengapa lembah itu belum bisa dimasuki jika dunia berputar sudah dibuka? Bukankah lembah itu tetap tertutup karena lembah Phoenix dan pembukaan pavilion belum membahas banyak hal? Rudy mengangguk, dengan sungguh-sungguh menjelaskan, dunia berputar adalah bagian dari lembah pencerahan, tetapi ada penghalang alami antara itu dan lembah. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana dunia berputar dibuka. Namun, meskipun dibuka, lembahnya masih tertutup. Memasuki dunia berputar tidak sama dengan memasuki lembah pencerahan. Membuka lembah pencerahan masih membutuhkan kunci dari kedua sisi. Jack tidak bisa memahami apa yang terjadi saat dia mendengarkan. Keraguan mulai muncul di dalam dirinya, tetapi dia tahu bahwa Rudy tidak akan bisa menjawab pertanyaannya jika dia terus menekan. Toh, pengetahuan Rudy terbatas. Jack mengangguk dan berkata, lalu mengapa kamu begitu yakin dengan syarat untuk memasuki dunia berputar? Apakah kamu memerlukan semacam plakat pintu masuk? Jack memikirkan ketika mereka memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya. Mereka membutuhkan plakat pintu masuk untuk melewati lubang cacing. Bab 2738. Rudy menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu seperti itu. Siapapun yang memenuhi persyaratan dapat masuk. Syaratnya sangat sederhana. Anda tidak boleh lebih dari 60. Mendengar itu, Jack menegakkan tubuhnya. Kamu bisa masuk selama kamu tidak lebih dari 60 tahun. Rudy mengangguk dengan sungguh-sungguh pada saat itu. Dia sudah melihat ke dalamnya dan sangat berpengalaman dalam persyaratan. Jack menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata setelah beberapa pemikiran, dunia berputar mungkin memiliki banyak hal berharga di dalamnya. Jika tidak, Anda tidak akan memberitahu saya terlalu banyak. Rudy mengangguk dengan sungguh-sungguh saat senyumnya semakin dalam, seseorang sudah masuk. Namun, dikatakan bahwa kamu hanya dapat kembali setelah 2 tahun. Namun sebuah ilusi telah dipindahkan. Ada banyak hal menakjubkan di dalam. Ada berbagai materi terkenal. Dari adegan di dalam, dunia berputar pasti sudah ditutup selama bertahun-tahun. Bahan-bahan itu semuanya sangat tua. Ada juga kota kuno di dalamnya. Ada banyak tempat di mana harta karun dapat ditemukan. Jack menyipitkan matanya. Tidak heran Rudy sangat bersemangat. Dunia berputar memang tampak seperti tempat yang bagus. Dia menarik napas dalam-dalam, mulai merasa senang juga dengan kata-kata Rudy. Namun, Jack selalu menjadi orang yang tenang. Semakin menarik, semakin dia membutuhkan dirinya untuk menjadi tenang. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, membuang kegembiraan sebelum dia berkata, lanjutkan perkenalan Anda. Ceritakan semua hal penting. Rudy mengangguk, saya pikir ada satu hal yang paling penting. Kekuatan setiap orang akan dibatasi ketika mereka masuk. Mereka yang berada di alam pemadatan musim semi akan ditekan ke tahap akhir alam bawaan. Semua orang yang tidak berada di tahap akhir dari alam bawaan akan dinaikkan ke tingkat itu juga. Jack dengan tenang mendengarkan semuanya sebelumnya, tetapi kata-kata itu benar-benar menyebabkan Jack tiba-tiba meluruskan tubuhnya sambil melebarkan matanya. Bagian pembatasan benar-benar terlalu mengejutkan. Kekuatan setiap orang akan terbatas pada tahap akhir dari alam bawaan.
Itu berarti apa yang akan digunakan di dalam adalah keterampilan dan teknik yang mereka miliki. Rudy melanjutkan, setelah berita itu, semua orang mulai bersemangat. Semua orang yang berusia di bawah 60 tahun telah memeras otak mereka untuk masuk, meskipun harus tinggal di sana selama 2 tahun. Sumber daya di dalam terlalu melimpah dibandingkan dengan di luar. Semua orang ingin masuk dan berjuang untuk sumber daya. Apalagi, tidak ada yang pernah mendengar tentang bahaya. Tidak ada lagi yang hidup di sana. Jika kita masuk, satu-satunya bahaya adalah bahaya lain, rakyat. Jaka menarik napas dalam-dalam. Dunia berputar terlalu mengejutkan. Itu pada dasarnya adalah medan perang alami. Tidak ada yang lain di dalam selain pejuang manusia. Semua orang dipaksa ke tahap akhir dari tingkat bawaan. Itu berarti semua orang pada dasarnya bertarung dengan bakat mereka. Ada begitu banyak sumber daya untuk menarik sejumlah besar pejuang juga. Rudy berkata dengan penuh semangat, haruskah kita masuk? Sebenarnya aku sangat ingin masuk, meskipun aku tahu aku akan terbunuh jika aku masuk dengan keterampilanku yang sedikit. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Bagaimanapun, aku seorang alkemis. Semua petarung akan berguna bagiku. Mereka tidak akan bergerak melawanku dengan mudah. Aku hanya akan memperbaiki pil ketika aku masuk, mendapatkan beberapa kristal roh di mana aku bisa. Itu masih lebih baik daripada tinggal di sini. Jack mengerutkan kening sambil menatap Rudy dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal lain yang terjadi? Apakah Anda diancam oleh seseorang? Rudy menggelengkan kepalanya, berkata setelah menghela napas panjang, saya tidak pernah diancam. Saya hanya merasa lembah Phoenix tidak pernah menjadi tempat yang baik untuk saya. Bab 2739. Bahkan sekarang, kita tidak tahu mengapa Grayson dibawa pergi. Kita juga tidak tahu apakah kita akan berakhir seperti Grayson. Terlebih lagi, bakat tingkat kecilku tidak akan dikembangkan dengan baik di lembah Phoenix. Akan lebih baik jika aku pergi ke tempat lain. Begitu aku keluar dari dunia berputar, aku akan benar-benar bebas. Jack mengerutkan kening, menatap Rudy dengan sungguh-sungguh, pikiranmu masuk akal. Karena kamu sangat ingin pergi, kenapa kamu tidak kembali saja? Petik 2. Sebelum Jack bisa selesai, dia diinterupsi oleh Rudy. Rudy dengan cemas berkata, saya akan kembali lebih awal jika semudah itu. Dengan bakat Anda dapat dengan kuat membuat tempat untuk diri sendiri di lembah Phoenix. Bahkan jika kamu melakukan sesuatu yang mencurigakan, orang tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu buruk padamu berkat bakatmu. Aku berbeda, aku bisa dibuang. Saat aku menyebutkan ingin meninggalkan lembah Phoenix, aku pasti akan ditangkap. Dunia berputar hanyalah alasan bagiku untuk meninggalkan lembah Phoenix. Lagi pula, tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui apa yang telah aku temui di lembah Phoenix. Tidak peduli apakah aku selamat atau tidak, dalam 2 tahun, aku akan segera meninggalkan lembah Phoenix dan kembali ke pil emas. Jack bisa memahami rasa ketidakberdayaan Rudy. Karena dia sudah membuat keputusan, Jack tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia menyesap sedikit tehnya saat dia mengangkat kepalanya dan merenungkan masalahnya sendiri. Rudy telah menunggu Jack untuk mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Jack tampaknya dengan sungguh-sungguh mencicipi tehnya, jadi dia agak jengkel. Jack, bisakah kamu memberitahuku apakah kamu akan pergi atau tidak? Jack mengerutkan kening, memikirkannya sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan pergi. Aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan di sini. 2 tahun terlalu lama, bahkan jika sumber daya dunia berputar begitu banyak sehingga mereka akan menarik sebagian besar anak muda. Namun, dunia berputar bukanlah hal yang pasti. Saya masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak jelas. Saya hanya tidak berencana untuk masuk ke sana sekarang. Mendengar itu, Rudy mendadak panik. Dia mengira Jack pasti akan mengikutinya ke dunia berputar setelah dia menjelaskan semuanya tentang itu. Dia mungkin tidak berguna, tetapi Jack adalah master yang sangat langka dalam segala hal. Keterampilan Jack pasti akan bisa melindunginya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari mengikuti Jack. Dia akan dapat menjamin keselamatannya juga. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk Rudy, setelah menerima pukulan demi pukulan, Rudy tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hanya perlu menjalani hidupnya dengan damai. Dia tidak memiliki pikiran lain dalam pikirannya. Dia tidak pernah berharap Jack menolaknya. Melihat ekspresi Jack, Jack tampak yakin bahwa dia tidak akan masuk,
yang tidak bisa diterima oleh Rudy, kamu tidak masuk. Ada segalanya di dalam. Ada banyak hal di dalam yang akan membuat para master tergila-gila. Banyak materi menunggu dalam untuk Anda. Ada juga sumber daya yang tertinggal dari para ahli bertahun-tahun yang lalu. Tidakkah kamu ingin masuk ke dalam dan berjuang untuk mereka? Bahkan jika kamu tidak akan berbuat banyak, kamu akan dapat menemukan banyak. Jack mengangkat alis sambil menatap Rudy penuh arti. Dari kata-katanya, Jack melihat melalui rencana Rudy. Dia menghela nafas tanpa daya, saya punya pertimbangan sendiri. Saya tahu bahwa dunia berputar adalah tempat yang baik, tetapi itu terlalu tidak pasti bagi saya. Pikirkan saja, semua yang terjadi baru-baru ini masih berantakan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kita masuk. Banyak orang mungkin mati di dalam. Aku tidak ingin menjadi tikus lab. Itu sebabnya aku tidak berencana masuk ke dalam. Wajah Rudy menegang, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Jack sebenarnya masuk akal. Masih banyak hal yang belum jelas. Dunia berputar adalah bagian dari lembah pencerahan. Phoenix Valley dan Unbreaking Pavilion berjuang mati-matian untuk lembah pencerahan. Selain itu, rencana lembah Phoenix menyebabkan banyak keraguan dan kekhawatiran. Dunia berputar, yang terkait dengan lembah pencerahan, mungkin tidak sebagus kedengarannya. Bab 2740. The Whirling World adalah pilihan yang tak tergantikan bagi Rudy. Setelah mengetahui aturan dunia, Rudy semakin bertekad untuk memasuki dunia berputar. Adapun masalah yang ada di sana, dia terlalu bersemangat untuk memikirkannya. Kata-kata Jack seperti seember air dingin di kepalanya. Seluruh tubuhnya menegang. Dia ingin membalas, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, karena semua jawabannya terlalu mengada-ada. Kata-kata Jack langsung ke intinya, dan semuanya adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Rudy tiba-tiba mulai ragu. Jack menatap Rudy dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa memahami ketidakberdayaan Rudy, tetapi tidak bisa memasuki dunia berputar bersama Rudy hanya karena keraguan itu. Tempat itu sangat berbahaya bagi Jack. Setelah beberapa saat, Rudy berkata dengan suara rendah, "Saya mengerti semua yang Anda katakan, tetapi saya benar-benar tidak ingin terus tinggal di lembah Phoenix. Saya merasa lembah Phoenix adalah binatang buas yang akan menelan saya kapan saja. Saya penuh ketakutan setiap hari selama saya berada di lembah Phoenix. Tujuan saya adalah datang ke sini dan berkultivasi dengan baik, namun saya baru menyadari setelah datang ke sini bahwa ada terlalu banyak tuan di lembah Phoenix. Untuk dibesarkan lebih baik dan mendapatkan lebih banyak sumber daya berarti saya harus bekerja paling keras. Namun, seorang alkemis seperti saya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan sesuatu yang baik pula." Setelah mengatakan itu, Rudy tersenyum pahit sambil melihat keluar gazebo dan berkata dengan nada gemetar, "Kamu benar. Namun, lembah Phoenix bukanlah tempat yang bagus." Dia kurang percaya diri dengan kata-katanya. Dia tahu dia memaksakan sesuatu, tetapi dia benar-benar menginginkan untuk memasuki dunia berputar. Namun, dia takut dia tidak akan bisa tinggal di sana sendirian selama itu. Jadi, dia benar-benar ingin Jack masuk bersamanya. Setelah beberapa waktu berinteraksi dengan Jack, dia tahu bahwa Jack tidak benar-benar memiliki temperamen yang baik, tetapi Jack bukanlah seseorang yang hina atau tidak tahu malu. Selama dia dengan patuh mengikuti di belakang Jack, dia akan dilindungi. Jack tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa. Jack melihat keluar gazebo. Ketika Rudy melihat bahwa dia tidak mendapat jawaban, dia terbatuk-batuk dengan canggung. "Jika kamu tidak memasuki dunia berputar, apa yang ingin kamu lakukan?" Jack mengangkat alis saat dia berkata dengan nada tegas, "Aku sudah memikirkannya selama turnamen. Aku sedang menunggu tes lembah dalam. Aku ingin melihat tempat seperti apa itu." Rudy merasa merinding di hatinya mendengar kata-kata itu. Bagi Jack, lembah bagian dalam lebih baik daripada dunia berputar. Bagaimanapun, lembah bagian dalam masih merupakan bagian dari lembah Phoenix. Selama Jack tidak melakukan sesuatu yang terlalu buruk, para petinggi pasti akan merawat Jack dengan baik dan membesarkannya dengan baik. Bagaimanapun, lembah bagian dalam adalah inti sebenarnya dari lembah Phoenix. Jack menoleh untuk melirik Rudy, karena tidak berencana mengungkapkan masalah ini. Pada akhirnya, Rudy adalah orang yang paling ramah kepadanya di Phoenix Valley. Setelah memikirkannya, dia masih mengungkapkan pikiran terdalamnya. "Ada banyak alasan aku tidak ingin memasuki dunia berputar. Lagi pula, keamanan tempat itu tidak dijamin untuk kita.
Bahkan jika banyak pengintai telah masuk, ada batasan 2 tahun untuk masuk ke Whirling Dunia. Tidak ada yang tahu apakah ada perubahan besar yang akan terjadi dalam 2 tahun, atau jika akan ada. Menjadi plot tersembunyi. Saya merasa seperti Unbreaking Pavilion dan Phoenix Valley memiliki rahasia besar yang tersembunyi. Bersambung.